Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya cintai dan juga selamat malam kepada Bapak Ahmad Zulfami selaku dosen Bahasa Indonesia di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ahmad dan teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Lestari dengan nomor NPM 11122201077. Saya dari kelompok 6. Di sini saya beserta rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai materi yang akan kami bawakan. Namun, sebelum itu saya memiliki quotes. Orang bijak berkata, ilmu itu bukan apa yang kita hafal, tetapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, saya beserta rekan-rekan akan menjelaskan materi mengenai kutipan dan daftar pustaka. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Saudara Berkat Warubu yang bertugas sebagai penyaji, dan yang kedua ada Saudari Denisa Ayunita sebagai notulen dan penyaji, dan yang ketiga ada saya sendiri Amelia Lestari yang bertugas sebagai moderator dan penyaji, dan yang terakhir ada Saudari Shalin Alivia Sabila yang bertugas sebagai operator dan penyaji. Nah teman-teman, mari kita langsung menuju ke materi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Menurut KBBI, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Fungsi kutipan. Yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai-nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Yang kelima, menguatkan penulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Kutipan sendiri terdiri dari kutipan langsung dan tidak langsung. Ini saya akan menjelaskan kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dengan aslinya. Cara penulisan teks kutipan langsung. Yang pertama, cara penulisan teks kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris. Poin pertama, diketik seperti ketikan teks. Poin kedua, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Poin ketiga, sumber rujukan ditulis secara langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. Yang kedua, cara penulisan teks kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih. Poin yang pertama, diketik 1 spasi. Poin yang kedua, dimulai 7 ketukan dari tepi batas kiri. Poin yang ketiga, sumber rujukan ditulis secara langsung sebelum teks kutipan. Kemudian yang kedua, cara mengutip kutipan langsung 4 baris atau lebih dari 4 baris. Poin pertama, jarak antar kutipan 1 spasi. Poin yang kedua, kutipan boleh dipakai tanda kutip atau tidak. Contoh kutipan langsung. Di sini contoh tersebut menggunakan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Dalam membuat sebuah karya ilmiah, jenis penelitian eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Agung Hermanto, tahun 2019, halaman 15-16. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Berkat Warubu. Baik, kita akan membahas materi kutipan tidak langsung, yaitu kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna atau arti yang sebenarnya. Selanjutnya, ada beberapa cara penulisan kutipan tidak langsung. Di antaranya sebagai berikut. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana dengan teks biasa. Yang kedua, semua kutipan harus dirujuk atau disatukan. Yang ketiga, sumber-sumber rujukan harus ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Kemudian, cara mengutip kutipan tidak langsung
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kutipan diintegrasikan atau disatukan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan spasi rangka. Yang ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip sesudah selesai diberi sumber kutipan. Contoh dari kutipan tidak langsung yaitu sebagai berikut. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Sumber: Michael Du 2016-27. Atau juga bisa dengan menyebutkan sumber di depan kutipan seperti berikut. Sumber: Michael Du 2016-27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Teman-teman, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu daftar pustaka? Tentu saja kita sudah tidak asing lagi mengenai kata daftar pustaka. Daftar pustaka ini dapat kita jumpai di akhir buku, di laporan ilmiah maupun skripsi dan masih banyak lagi. Lalu apa sih pengertian atau definisi dari daftar pustaka itu sendiri? Daftar pustaka merupakan daftar semua buku atau tulisan ilmiah yang dijadikan rujukan dalam melakukan sebuah penelitian. Daftar pustaka ini wajib kita sertakan apabila kita membuat laporan, misalnya skripsi. Mengapa demikian? Karena secara tidak langsung ketika kita membuat laporan, kita menjiplak hasil atau karya dari orang lain. Kemudian di sini pula ada sebutan lain untuk daftar pustaka. Yang pertama ada daftar pustaka itu sendiri, yang kedua ada sumber pustaka, dan yang ketiga ada rujukan, yang keempat ada referensi, dan yang terakhir ada pranala. Semua sebutan ini berarti atau memiliki arti yang sama dan memiliki makna yang sama pula. Hanya saja istilahnya yang berbeda. Untuk manfaat dari daftar pustaka itu sendiri, pertama untuk memenuhi etika penulisan. Mengapa demikian? Karena ketika kita membuat suatu laporan atau tulisan, pasti dihadapkan dengan sistematika yang mengharuskan kita untuk menyertakan daftar pustaka. Yang kedua, yaitu sebagai bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian, kita tentunya akan menggunakan buku orang lain sebagai rujukan. Oleh karena itu, kita setidaknya harus memberikan bentuk penghargaan atau terima kasih kepada penyumbang data tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai pendukung ide seorang penulis. Mengapa demikian? Karena dalam membuat suatu tulisan, kita tentunya membutuhkan referensi dari sumber lain. Yang terakhir yaitu sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Apabila kita tidak menyertakan sebuah judul yang kita jadikan referensi di daftar pustaka, tentu kita tidak akan mengetahui apakah isi dari laporan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Kita tidak akan mengetahuinya, bukan? Bisa saja kan kita mengada-ngada atau mengarang data tersebut. Kemudian di sini ada etika dalam penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Yang pertama ada nama penulis, yang kedua ada tahun terbit, yang ketiga ada judul buku, dan yang terakhir kota dan nama penerbit. Kemudian di sini saya akan menyertakan contoh penulisan dari sumber buku. Bagaimana cara penulisan daftar pustakanya? Nah, untuk cara penulisannya, kita harus menuliskan nama penulis secara terbalik. Maksudnya seperti ini. Untuk penulis Dr. John F. Knight, kita tulis dengan Knight, John F. Misalnya Amelia Lestari, kita tulis dengan Lestari, Amelia. Kemudian kita lanjutkan dengan menulis judul buku tersebut dengan catatan harus dicetak miring. Kemudian kita tulis kota penerbit yaitu di Bandung, diikuti dengan tanda titik 2, dan yang terakhir kita tuliskan nama penerbit buku tersebut.
Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Teman-teman perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Yang pertama, nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah. Yang kedua, judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang membuat artikel tersebut. Contoh penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal sebagai berikut. Cara penulisan. Yang pertama, nama harus ditulis secara terbalik seperti Solihan, Umar. Yang kedua, tahun penerbit 2013. Yang ketiga, judul artikel dengan format tegak lurus disertai dengan tanda kutip pembuka dan penutup. Yang keempat, lanjutkan dengan penulisan sumber artikel dengan cetak miring disertai dengan halaman dalam tanda kurung. Yang kelima, kota penerbit dan tuliskan buku penerbit seperti Pangkal Pinang, .2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisan daftar pustaka dari internet. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama. Yang kedua, tahun penayangan. Yang ketiga, judul. Yang keempat, URL. Yang kelima, waktu pengambilan. Contoh daftar pustaka dari internet sebagai berikut. Cara penulisan. Yang pertama, nama ditulis secara terbalik. Yang kedua, tahun penayangan. Yang ketiga, judul tidak ditulis secara italik dan hanya diapit oleh tanda kutip. Yang keempat, masukkan salinan URL untuk membuktikan kesahihan artikel tersebut. Yang kelima, waktu penayangan ditulis secara lengkap, tanggal dan jam saat mengunduh atau menjadikannya referensi. Nah, teman-teman, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kutipan sendiri terdiri dari kutipan langsung dan tidak langsung. Kemudian ada pula daftar pustaka, merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Amelia Lestari, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.